Halo, jumpa lagi dengan saya, Jeffrey Alexander Desi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran turbin gas marine propulsion on ship. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi turbin gas marine propulsion on ship, di mana saya akan menjelaskan tentang breakdown maintenance dan juga preventive maintenance turbin gas marine, di mana ini untuk pembelajaran untuk para taruna pelayaran bagian mesin maupun para pasis upgrading yang akan menerima mata kuliah pembelajaran tentang turbin gas ini. Turbin gas marine didefinisikan yaitu suatu mesin penggerak mula yang fluida kerjanya adalah gas bertekanan tinggi. Turbin gas bekerja dengan cara mengubah energi kinetis dari gas bertekanan menjadi energi mekanis yang menggerakkan sudut-sudut turbin yang menempel pada poros turbin itu sendiri. Ini kita bisa lihat komponen-komponen dari turbin gas, ya, part by part. Nah, di sini ada kompresor, di sini ada nozzle turbin, ada combustion chamber, dan sebagainya. Kita bisa lihat di sini part by part-nya seperti apa. Kemudian komponen utama turbin gas terdiri dari dua, yaitu cold section, terdiri dari air inlet section, di mana berfungsi untuk menyaring kotoran dan debu yang terbawa dalam udara sebelum masuk ke kompresor. Air inlet section ini terdiri pada bagian-bagiannya, yaitu bagiannya satu, air inlet housing, yaitu merupakan suatu tempat udara masuk di mana di dalamnya terdapat air housing ini sendiri. Kemudian ada peralatan pembersih udara. Ketiga ada inertia separator, yaitu berfungsi untuk membersihkan debu atau partikel-partikel yang terbawa bersama udara masuk. Yang keempat ada pre-filter, yaitu merupakan penyaringan udara awal yang dipasang pada inlet hose. Yang kelima adalah main filter, merupakan penyaring utama yang terdapat pada bagian pada inlet. Yang keenam ada hose, yaitu udara yang telah melewati penyaring ini masuk ke dalam kompresor aksial. Yang ketujuh ada inlet bell mode, berfungsi untuk membagi udara agar merata pada saat memasuki. Yang kedelapan ruang kompresor. Yang kesembilan ada inlet gate fan, merupakan blade yang berfungsi sebagai pengatur jumlah udara yang masuk agar sesuai dengan yang diperlukan. Yang kemudian ada bagian dari compressor section, yaitu komponen utama pada bagian ini adalah axial flow compressor, berfungsi untuk mengkompresikan udara yang berasal dari inlet air section hingga bertekanan tinggi, sehingga pada saat terjadi pembakaran dapat menghasilkan gas panas yang berkecepatan tinggi, yang dapat menimbulkan daya output turbin yang besar. Kemudian bagian-bagian kompresor section yaitu satu, kompresor rotor assembly, merupakan bagian dari kompresor aksial yang berputar pada porosnya. Rotor ini memiliki 17 tingkat sudu yang mengompresikan aliran udara secara aksial dari 1 atmosfer menjadi 17 kalinya, hingga udara yang dihasilkan bertekanan tinggi. Bagian ini tersusun dari well, stuck, shaft, T-bolt, dan sudu-sudu yang disusun konsentris di sekeliling sumbu rotor. Yang kedua ada kompresor stator assembly, merupakan bagian dari casing gas turbin yang terdiri dari satu, inlet casing, merupakan bagian dari casing yang mengarahkan udara masuk
ke inlet bell-mouth dan selanjutnya masuk ke inlet gate fan. Yang kedua ada forward compressor casing, yaitu bagian casing yang di dalamnya terdapat 4 stud compressor blade. Yang ketiga ada after casing atau AFT casing, yaitu bagian casing yang di dalamnya terdapat compressor blade tingkat 5 sampai 10. Kemudian ada discharge casing, yaitu merupakan bagian casing yang berfungsi sebagai tempat keluarnya udara yang bertekanan yang telah dikompresi. Pada bagian ini terdapat kompresor blade tingkat 11 sampai 17. Kemudian yang terakhir ada combustion area, yaitu membakar bahan bakar yang masuk dan menghasilkan tekanan yang sangat tinggi, begitu pula dengan kecepatannya. Sistem pembakaran ini terdiri dari komponen-komponen berikut yang jumlahnya bervariasi tergantung dari frame dan penggunaan turbin gas. Ini bisa kita lihat di sini adalah bagian dari compression section ya. Kemudian dari turbin gas itu ada bagian yang kedua yaitu hot section, terdiri dari combustion chamber, berfungsi sebagai tempat terjadinya pencampuran antara udara yang telah dikompresi dengan bahan bakar yang masuk. Bagian-bagian combustion chamber ini adalah satu, combustion liner, berfungsi sebagai terdapat di dalam combustion chamber yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pembakaran. Kemudian ada full nozzle, berfungsi sebagai tempat masuknya bahan bakar ke dalam combustion liner. Kemudian ketiga ada ignitor atau spark plug, berfungsi untuk memercikan bunga api ke dalam combustion chamber hingga campuran bahan bakar dan udara dapat terbakar. Yang keempat ada transition piece, berfungsi untuk mengarahkan dan membentuk aliran gas panas agar sesuai dengan ukuran nozzle dan sudut-sudut turbin gas. Yang kelima adalah crossfire tubes, berfungsi untuk meratakan nyala api pada semua combustion chamber. Yang keenam terakhir yaitu flame detector, merupakan alat yang dipasang untuk mendeteksi proses pembakaran terjadi. Combustion chamber yang ada disusun konsentris mengelilingi axial flow kompresor dan disambungkan dengan keluaran kompresor udara dari axial flow kompresor yang dialirkan langsung ke masing-masing chamber. Zona pembakaran pada combustion chamber ada 3 jenis, yaitu prime zone, yaitu merupakan tempat di mana bahan bakar didifusi dengan udara kompresor untuk membentuk campuran udara bahan bakar yang siap dibakar. Kemudian ada secondary zone, adalah zona penyempurnaan bahan bakar sebagai kelanjutan pembakaran pada primary zone. Yang ketiga adalah dilution zone, yaitu merupakan zona untuk mereduksi temperatur gas hasil pembakaran pada keadaan yang diinginkan pada saat masuk ke first state nozzle. Combustion liner didesain untuk satu seri lubang dan flowver yang ditempatkan di dalam chamber digunakan untuk mencampur bahan udara dari kompresor dan bahan bakar dari nozzle yang membakar. Ini adalah bagian dari combustion chamber, ada bagian dari kompresor blade dan turbin gas blade sendiri. Ini keseluruhan adalah combustion section. Bagian dari combustion section. Ini adalah bagian-bagian klasifikasi combustion section. Ada tipe can, ada tipe can annular, ada tipe annular. Annular tipe. Di sini kita bisa lihat tipenya seperti ini. Can combustor, ruang bakar tipe ini terdiri dari beberapa unit yang dipasang melingkari sumbu turbin.
Pada setiap unit terdapat penyemprot bahan bakar atau injektor. Akan tetapi, pematik atau penyala ignitor tidak dipasang pada tiap unit, hingga penyalaan pada unit yang dipasang ignitor dilakukan dengan mengalirkan api dari unit yang bersebelahan melalui pipa-pipa yang berhubungkan zona frame. Kemudian ada anular kombutor, yaitu ruang bakar anular berbentuk tabung anular, baik tabung luar maupun tabung dalam, yang melingkari sumbu poros turbin. Ruang bakar anular dilengkapi dengan beberapa penyemprot bahan bakar dalam zona primer yang melingkari sumbu poros motor dengan 1, 2, atau 3 penyala. Jenis ruang bakar ini banyak dipakai pada turbin gas modern. Kemudian ada can anular kombutor, yaitu ruang bakar tipe ini merupakan perpaduan antara ruang bakar tubular dan anular. Dinding tabung luar adalah serupa dengan ruang bakar anular, tetapi dinding tabung dalam ada beberapa buah berbentuk silinder, dipasang di dalam ruang anular dan melingkari sumbu bakar atau sumbu poros kompresor dan turbin. Pada setiap tabung dalam terdapat penyemprot bahan bakar. Ini kita bisa lihat, ini adalah bagian dari nozzle turbin gas. Bentuknya seperti ini. Ada 6 nozzle yang akan dipakai. Kemudian ada turbine section, mengkonversi energi dari gas yang bertekanan dan kecepatan tinggi hasil dari combustion area menjadi energi mekanik, serupa rotasi poros turbin. Turbine section merupakan tempat terjadinya konversi energi kinetik menjadi energi mekanik, yang digunakan sebagai penggerak kompresor aksial dan perlengkapan lainnya. Dari daya total yang dihasilkan, kira-kira 60% digunakan untuk memutar kompresornya sendiri, dan sisanya untuk bekerja yang dibutuhkan. Komponen-komponen pada turbine section adalah sebagai berikut. 1. Turbine rotor case. 2. Ada first state nozzle, yaitu yang berfungsi untuk mengarahkan gas panas ke phase state turbine well. Yang ketiga adalah first state turbine well, berfungsi untuk mengkonversikan energi kinetik dari aliran udara yang berkecepatan tinggi menjadi energi mekanik berupa putaran rotor. Ya, kemudian ada second state nozzle dan diafragma, berfungsi untuk mengatur aliran gas panas ke second state turbine well, sedangkan diafragma berfungsi untuk memisahkan kedua turbine well. Yang terakhir ada second state turbine, berfungsi untuk memanfaatkan energi kinetik yang masih cukup besar dari state turbine, dari first state turbine, untuk menghasilkan kecepatan putar rotor yang lebih besar lagi. Kemudian ada exhaust section, yaitu exhaust section adalah suatu bagian akhir turbin gas yang berfungsi sebagai saluran pembuangan gas panas sisa yang keluar dari turbin gas. Exhaust section terdiri dari beberapa bagian, yaitu exhaust frame assembly, yang kemudian ada exhaust diffuser assembly. Exhaust gas keluar dari turbin gas melalui exhaust diffuser pada exhaust frame assembly, lalu mengalir ke exhaust plenum, dan kemudian didifusikan dan dibuang ke atmosfer melalui exhaust stack. Sebelum dibuang ke atmosfer, gas panas sisa tersebut diukur dan exhaust thermocouple
di mana hasil pengukuran ini digunakan juga untuk data pengontrolan temperatur dan proteksi temperatur trip. Pada exhaust area terdapat 18 buah thermocouple, yaitu 12 untuk alat kontrol dan 6 buah untuk temperatur trip. Ini adalah bagian dari exhaust section. Prinsip kerja turbin gas marine, secara umum proses yang terjadi pada suatu sistem turbin gas adalah sebagai berikut. Satu, pemampatan atau compression, di mana udara dihasilkan dimampatkan oleh kompresor. Yang kedua adalah pembakaran atau combustion, di mana udara bertekanan dicampur dengan bahan bakar dan dibakar di ruang bakar. Yang ketiga ada pemuaian atau expansion, gas, yaitu gas hasil pembakaran dan kemudian mengalir keluar melalui nozzle. Yang keempat ada proses kerja pembuangan atau exhaust, di mana gas hasil pembakaran yang dikeluarkan melalui saluran pembuangan. Kita bisa lihat ini sistem kerjanya. Jadi udara masuk melalui diffuser, dialirkan oleh fan untuk masuk ke bagian bypass flow. Kemudian masuk juga ke core flow. Di situ terjadi pembakaran dan hasil dari pembakaran itu mendorong sudu-sudu turbin itu sendiri dengan kecepatan yang tinggi tentunya. Pada kenyataannya tidak ada proses yang selalu ideal, tetapi terjadi kerugian-kerugian yang dapat menyebabkan turunnya daya yang dihasilkan oleh turbin gas. Dan akibat pada penurunan performa turbin gas itu sendiri, kerugian-kerugian tersebut dapat terjadi pada 3 komponen sistem turbin. Sebab-sebab terjadinya kerugian antara lain, 1. Adanya gesekan fluida yang menyebabkan terjadinya kerugian tekanan atau pressure loss di ruang bakar. Kemudian adanya kerja yang berlebihan pada proses kompresi yang menyebabkan terjadinya gesekan antara bantalan turbin dengan angin. Yang ketiga ada perubahan nilai CP dari fluida kerja akibat terjadinya perubahan temperatur dengan komposisi kimia dari fluida kerja. Yang keempat, yang terakhir adanya mechanical loss dan sebagainya. Pada pembuangan gas atau exhaust, gas hasil pembakaran dikeluarkan lewat saluran pembuangan. Ketika saluran pembuangan mengalami masalah, maka kinerja kompresor dapat menurun dikarenakan adanya kontaminasi deposit yang menempel pada kompresor dan inlet gate fan. Semakin tebal deposit yang menempel, semakin menurun kinerja dari kompresor tersebut. Penurunan kinerja kompresor mengakibatkan penurunan output turbin gas, yang mana menjadikan kinerja turbin gas menjadi menurun. Dengan menurunnya kinerja kompresor dan turbin gas sangat mempengaruhi efisiensi dari turbin itu sendiri. Untuk melindungi peralatan pada turbin gas dan alat-alat lainnya, maka sistem melindungi dengan beberapa sistem pengaman atau safety device, yaitu 1. Overspeed trip, yaitu sistem yang mendeteksi terhadap kecepatan turbin yang diizinkan. Yang kedua, yaitu sistem pemadam kebakaran, yaitu sistem detektor terhadap kebakaran yang akan mengaktifkan pemadaman secara otomatis dan menstop operasi dari turbin. Media untuk memadamkan pemadaman tersebut yaitu gas CO2. Yang ketiga, pengatur kecepatan, yaitu karena turbin dikontrol oleh generator, maka speed dari turbin gas akan mengikuti variabel pada generator. Pada prinsipnya, pengaturan speed adalah mengatur jumlah gas yang dibakar di ruang bakar, karena speed selalu dipertahankan secara konstan. Yang keempat ada kontrol temperatur, yaitu suhu gas dari ruang bakar harus dijaga tidak melebihi dari yang diizinkan. Bila suhu naik, maka alarm akan menyala, dan suhu kontrol akan mengatur suplai udara ke ruang bakar
atau bila udara yang disuplai sudah maksimal, maka continue akan memerintahkan dan pengurangan bahan bakar ke ruang bakar. Yang ketiga ada breakdown maintenance. Breakdown maintenance adalah jenis perawatan pada mesin yang sudah rusak hingga tidak bisa beroperasi lagi. Secara garis besar, breakdown maintenance merupakan perawatan ketika mesin mengalami kerusakan mendadak hingga harus dilakukan perbaikan tanpa perencanaan. Jadi, perawatan ketika mesin mengalami kerusakan mendadak hingga harus dilakukan perbaikan tanpa perencanaan. Pada umumnya, breakdown maintenance dilakukan dengan mengganti komponen yang bermasalah agar mesin bisa kembali beroperasi. Ya, kemudian fokus dari breakdown maintenance itu sendiri yaitu mencari solusi agar mesin bisa segera diperbaiki dan bisa dijalankan kembali serta tidak terulang lagi kerusakan yang sama. Contohnya yaitu ignitor. Terjadi pada injektor ini, yaitu keausan pada injektor atau spark plug dapat disebabkan oleh lamanya penggunaan busi atau spark plug hingga tegangan tidak stabil. Kegagalan nyala api pada injektor dapat mengalami kegagalan pembakaran hingga turbin gas tidak dapat bekerja secara normal. Bahkan dapat mengalami trip. Penggantian ignitor dapat dilakukan apabila sudah mengalami keausan pada busi atau ignition, hingga proses pembakaran dapat berlanjut. Full nozzle sebagai tempat keluarnya bahan bakar dari gas atau high speed diesel menuju combustion chamber. Pemerataan jumlah bahan bakar sangat mempengaruhi proses pembakaran. Terjadinya keretakan atau cracking dapat mempengaruhi jumlah bahan bakar yang dikeluarkan oleh full nozzle. Cracking dapat disebabkan fatigue pada material. Penggantian full perlu dilakukan karena mempengaruhi jumlah bahan bakar yang dibutuhkan pada proses pembakaran. Combustion liner. Adanya panas terpusat atau hotspot pada combustion liner dapat mengakibatkan cracking atau keretakan. Proses pembakaran terjadi tidak terarah akibat adanya keretakan pada combustion liner. Penggantian komponen combustion liner diperlukan supaya proses pembakaran dapat dikendalikan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang preventive maintenance. Preventive maintenance adalah suatu metode perawatan yang dilakukan secara terencana, baik secara teratur maupun periode. Tujuan utama dari preventive maintenance adalah memberikan jaminan fungsi atau komponen dari suatu alat atau mesin akan meningkat atau dapat mempertahankan performa optimal. Ya, dalam beberapa kasus preventive maintenance melibatkan penggantian komponen suatu alat sebelum mengalami kerusakan atau kegagalan. Yang ketiga, preventive maintenance dalam turbin gas sendiri dibedakan berdasarkan working hours atau jam kerja dari turbin gas itu sendiri. Hal ini dibedakan menjadi 4, yaitu bore scope inspection, combustion inspection, hot gas path inspection, dan major inspection. Metode perawatan pada turbin gas yaitu 1, bore scope inspection, yaitu salah satu metode preventive maintenance untuk turbin gas yang dilakukan dengan cara memonitor kondisi dari komponen internal turbin gas tanpa pembongkaran atau disassembly pada komponen turbin gas. Bore scope inspection biasanya dilakukan selama jam kerja 400 jam. Inspeksi bore inspection turbin gas dapat membantu melihat dan mengakses area yang tidak mungkin atau sulit dijangkau. Turbin gas beroperasi pada suhu yang sangat tinggi, oleh karena itu diperlukan bantuan profesional untuk NTD atau non-destructive testing dan RVI atau inspeksi visual jarak jauh yang aman.
Bore scope inspection sangat bagus untuk hal sebagai berikut. 1. Pra-commissioning. Yang kedua ada perencanaan outgate dan pencegahan downtime. Yang ketiga inspeksi dasar. Yang keempat masalah darurat dan pemadaman paksa atau emergency issue dan force outgate. Yang kelima penggunaan setengah tahun dan tahunan atau semi-annual dan all annual usage. Yang keenam penilaian sensitif waktu. Yang ketujuh pemeliharaan berdasarkan kondisi. Yang kedelapan ada perbaikan pasca overhaul. Ya, jadi bore inspection dilakukan dengan cara ada suatu menggunakan alat monitor, dia dapat melihat jenis-jenis kerusakan yang dialami oleh bagian-bagian dari turbin gas itu sendiri yang tidak bisa kita lihat. Contohnya bagian-bagian sudu, adakah keretakan, dan sebagainya. Contohnya seperti ini pada gambar. Kemudian ada combustion inspection, yaitu suatu metode perawatan untuk turbin gas yang dikenal juga dengan simple maintenance, karena difokuskan untuk melakukan pengecekan. Pada combustion section, perawatan yang dilakukan adalah pembersihan atau penggantian pada pipa nozzle, dan juga combustor atau combustion liner. Yang kemudian ada penggantian pada transition piece, pada manhole, dan juga ignitor. Combustion inspection ini biasanya dilakukan pada turbin gas yang beroperasi selama 8.000 jam. Kemudian ada hot gas pad inspection, yaitu salah satu metode preventive maintenance untuk turbin gas yang bertujuan memeriksa komponen-komponen turbin gas yang berkena suhu tinggi dari gas panas hasil proses combustion atau proses pembakaran. Proses hot gas pad inspection ini meliputi pemeriksaan combustion inspection yang lebih menyeluruh. Selain itu juga pemeriksaan bagian lainnya secara lebih detail meliputi dari nozzle turbin, selubung stator turbin, dan bucket turbin. Hot gas pad inspection ini biasa dilakukan pada operasi selama 16.000 jam. Yang keempat ada major inspection, yaitu disebut dengan serious inspection. Perawatan ini adalah perawatan yang memakan waktu paling lama dan paling menyeluruh dibandingkan dengan perawatan sebelumnya. Di dalam major inspection dilakukan pengecekan dan pembersihan seperti pada combustion inspection dan hot gas pad inspection. Perawatan ini memerlukan waktu yang lama. Major inspection biasa dilakukan ketika unit beroperasi selama 32.000 jam. Studi kasus pada turbin gas yaitu 1. Trip. Turbin gas mengalami trip atau failure ignition. Masalah ini biasanya diakibatkan oleh kegagalan sistem elektrikal karena komponen ignitor yang rusak. Bentuk kerusakannya dapat berupa adanya erosi atau pengikisan pada ignitor plug. Hal ini akan mengakibatkan ujung dari ignitor akan aus atau propos. Tindakan preventif preventive maintenance pada mode kegagalan ini adalah secara rutin untuk melakukan inspeksi dengan bore scope inspection untuk mengetahui tingkat degradasi atau erosi dari komponen ignitor, dan apabila tingkat degradasinya sudah parah maka bisa dilakukan penggantian atau perbaikan combustion inspection dan combustion inspection. Kemudian ada flame out. Masalah ini biasanya diakibatkan oleh tidak seimbangnya rasio antara gas bertekanan atau compressed air dengan full gas yang mengakibatkan turunnya efisiensi pembakaran untuk proses konversi energi ke turbin section yang akan diikuti menurunnya kinerja turbin. Flame out ini biasanya diakibatkan oleh full nozzle yang mengalami kerusakan atau gangguan seperti adanya penumpukan karbon deposit atau debu pada bagian plug atau ujung nozzle.
pada ujung full nozzle. Tindakan preventive maintenance yang dilakukan adalah selalu rutin melakukan pengecekan dengan bore scope inspection. Dengan begitu bisa mengetahui kondisi full nozzle yang kemudian bisa dilakukan combustion inspection untuk perawatan dan juga pembersihan dan perbaikan pada full nozzle hingga bisa mengurangi masa downtime dari full nozzle itu sendiri. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.